I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Halo, selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Miss harap kamu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang ekosistem. Kamu dapat buka buku paket kamu di halaman 83 ya. Hari ini Miss akan menjelaskan kamu sambil membuka buku paket kamu ya nak. Kita mau membahas halaman 84 yang pertama ya, tentang kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan udara, makanan, air, tanah, cahaya matahari, tempat tinggal agar tetap hidup. Udara, makhluk hidup itu tidak dapat hidup tanpa udara. Karena kita membutuhkan udara untuk bernapas, ya. Kita membutuhkan oksigen. Hewan dan manusia itu membutuhkan oksigen untuk hidup. Sedangkan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk membuat makanan. Manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi saat anak-anak Miss menghirup seperti itu, kita akan menghirup oksigen. Tapi saat kita mengeluarkan nafas, kamu hembuskan, itu kamu sudah mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi manusia dengan tumbuhan dan hewan saling membutuhkan ya. Selain udara, makhluk hidup juga membutuhkan makanan. Kita manusia, hewan membutuhkan makanan. Tetapi untuk bertahan hidup ya nak, kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sedangkan tumbuhan itu bisa atau dapat membuat makanannya sendiri melalui namanya proses fotosintesis. Makanya tumbuhan juga dikatakan sebagai produsen. Kenapa? Karena mereka dapat membuat makanannya sendiri. Berbeda dengan kita itu manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk hidup. Karena apa? Karena kita makan ikan itu adalah hewan. Kita butuhkan misalnya sayur-sayuran, itu adalah tumbuhan yang kita butuhkan untuk makan dan untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan hewan juga membutuhkan tumbuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan tumbuhan, mereka dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari. Makanya itu tumbuhan dikatakan produsen, sedangkan manusia dan hewan dikatakan konsumen. Karena apa? Karena kita menggunakan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada beberapa jenis konsumen dikelompokkan berdasarkan jenis makanan yang mereka makan. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Tahu kan hewan yang memakan tumbuhan seperti kelinci, kambing, rusa, dan masih banyak lain. Ada juga hewan karnivora, hewan yang memakan hewan lainnya untuk bertahan hidup. Seperti contohnya itu kamu dapat lihat di halaman 88 ya. Singa, harimau, lumba-lumba adalah beberapa contoh hewan karnivora. Mereka juga disebut hewan predator, pemangsa ya, karena mereka suka berburu hewan yang lainnya untuk bertahan hidup. Dan juga ada juga hewan omnivora, yaitu hewan memakan tumbuhan
dan juga memakan hewan lainnya. Seperti contohnya itu ayam. Ayam karena mereka itu makan apa? Mereka juga makan tumbuhan, mereka juga makan ayam juga makan hewan. Contohnya mereka ayam itu makan cacing, ya kan? Juga makan beras atau biji-bijian lainnya. Dan kamu juga dapat melihat contoh lainnya itu di halaman 89. Oke? Dan ada juga namanya pengurai. Pengurai itu adalah hewan yang memakan bagian tubuh hewan atau tumbuhan yang sudah membusuk, seperti contohnya itu cacing ataupun kaki seribu, ya. Kita juga buka halaman 90 sekarang. Selain udara, makanan, makhluk hidup juga membutuhkan air. Manfaat air pada tubuh kita kamu dapat melihatnya itu di halaman 90, ya. Air itu membantu kita agar mencegah tubuh kita tidak dehidrasi, ya. Juga membantu sirkulasi darah. Jika hewan juga membutuhkan air, ya. Tumbuhan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu sekarang buka di halaman 91. Tanah. Kita tinggal di atas tanah, ya, karena makanya kita membutuhkan tanah. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan itu hidup dalam tanah, ya. Karena apa? Tanah itu mengandung nutrisi dan mineral yang baik yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Karena itu tumbuhan sangat membutuhkan tanah untuk bertahan hidup, ya. Kalau kita membutuhkan tempat tinggal, makanya kita bilang tadi kan tanah dibutuhkan manusia apa? Untuk tempat tinggal, karena kita membangun rumah itu di atas tanah, ya. Selain itu kita juga membutuhkan matahari, cahaya matahari. Matahari itu adalah sumber energi terbesar di bumi. Dan kita sangat membutuhkan cahaya matahari. Karena apa? Cahaya matahari itu sangat banyak fungsinya bagi kita dan sangat kita butuhkan. Contohnya saat kamu menjemur pakaian, kamu membutuhkan matahari untuk mengeringkan pakaian kamu. Begitu juga nelayan sangat membutuhkan matahari jika ingin membuat ikan asin atau petani garam. Mereka sangat membutuhkan cahaya matahari untuk membuat garam. Begitu juga dengan tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari, yaitu untuk membuat makanan mereka melalui yang namanya proses fotosintesis. Begitu juga dengan hewan juga membutuhkan matahari. Setiap makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari untuk bertahan hidup, ya. Lalu yang terakhir, kamu bisa buka buku kamu halaman 94 tentang tempat tinggal. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan tempat tinggal, ya, untuk melindungi mereka dan untuk melindungi dari bahaya. Seperti manusia membutuhkan rumah, ya kan, untuk agar tidak terhindar dari hujan, ya, dapat berteduh di malam hari atau di siang hari. Kita membutuhkan rumah. Sedangkan ayam, contoh, mereka membutuhkan kandang, ya. Begitu juga burung membutuhkan sarang untuk tempat tinggal mereka. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Demikian penjelasan Miss tadi mengenai ekosistem dan apa-apa saja yang kita butuhkan dan yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari penjelasan Miss tadi, Miss harap anak-anak Miss dapat membaca kembali di halaman 84 sampai halaman 94, ya nak. Kamu baca kembali dan kamu tandai mana yang kira-kira penting untuk menjadi bahan pertimbangan kamu jika ujian nanti. Dan untuk tugasnya, kamu dapat buka buku kamu di halaman 98, ya.
kamu beri tanda centang sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu kamu kirimkan ke link yang akan Miss bagikan. Untuk materi tadi, jika ada pertanyaan, kamu boleh langsung tanyakan ke WA pribadi Miss ya nak. Demikian pembelajaran ilmu pengetahuan alam kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih dan selamat pagi.